Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kuliah manajemen media massa. Selamat datang di perkuliahan. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai fungsi manajemen. Nah, masih ingat teman-teman bahwa sebelum kita masuk kepada fungsi manajemen yang ada 4, kita review dulu seperti biasa materi mengenai pengertian manajemen media massa. Ada yang masih ingat apa pengertian manajemen media massa? Ada 3 hal, teman-teman. Pemanfaatan sumber daya melalui proses untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber dayanya apa? Ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan yang terakhir, sumber daya peralatan. Melalui proses. Prosesnya apa? Ada 4 yang kita pelajari. Pekan lalu kita mempelajari mengenai proses perencanaan. Hari ini kita masuk kepada proses pengorganisasian, kemudian setelah itu ada proses pengawasan, proses pelaksanaan atau pengarahan, dan terakhir baru pengawasan atau evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen, teman-teman. Ya, perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan kembali lagi ke perencanaan. Jadi dia urut ya, dan dia merupakan satu kesatuan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kemudian kembali lagi ke perencanaan berdasarkan dari hasil pengawasan. Nah, hari ini kita akan mempelajari fungsi pengorganisasian, namun seperti biasa, kita mereview lagi. Ada yang masih ingat apa itu fungsi perencanaan? Silahkan dibuka kembali catatannya. Perencanaan bicara soal kegiatan penentuan tujuan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Mencakup penentuan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Di materi sebelumnya bicara soal perencanaan adalah bicara soal visi dan misi. Bicara soal sesuatu yang tidak ada sekarang, tapi dia ada di atau diinginkan di masa mendatang, teman-teman. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, dan lain-lain. Silakan dibuka kembali materi mengenai perencanaan. Hari ini kita akan berfokus pada materi pengorganisasian. Setelah terdapat visi dan misi, setelah ada hal yang ingin dicapai, yang dilakukan kedua adalah menyusun siapa sih yang akan melakukannya, ya. Ada proses pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Ya, tujuannya sudah ada, kemudian disusun. Oh, siapa yang melakukan apa? Sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang melingkupinya. Ya, proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki serta sesuai dengan lingkungan perusahaan atau lingkungan si instansi atau institusi media tersebut, teman-teman. Dua aspek utama penyusun pengorganisasian namanya adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Apa itu departementalisasi? Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat bekerja sama atau dapat dikerjasamakan. Jadi yang kita perhatikan atau yang kita bayangkan adalah sebuah struktur organisasi. Nah, ini biasanya teman-teman yang di dalam keikutsertaan Badan Eksekutif Mahasiswa, teman-teman yang ada di HMJ, pasti tidak asing dengan yang namanya struktur
organisasi kepengurusan, bahasanya seperti itu kalau di AMJ. Tapi di dalam manajemen media massa kita juga mengenal struktur organisasi dari perusahaan. Nah, di dalam sebuah struktur organisasi mungkin teman-teman tidak asing dengan yang namanya divisi, teman-teman. Biro, ada yang disebutnya bagian, ada yang disebutnya departemen, ada yang disebutnya unit, ada yang disebut seksi, pusat, atau langsung penyebutan jenisnya. Misalnya langsung ke tim bisa juga tim promosi, kemudian tim produksi, tim program. Itu namanya departementalisasi, pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis. Oke, kalau di UMY teman-teman ada yang namanya divisi. Maaf, namanya biro kalau di UMY ya. BHP misalkan, Biro Humas dan Protokol. Kemudian ada yang namanya Biro Admisi, misalkan bagian penerimaan mahasiswa baru. Atau namanya Biro Akademik, bagian yang berfokus kepada kegiatan pengembangan pembelajaran. Kemudian ada yang namanya Biro Hukum, ada yang namanya Biro Keuangan, dan lain-lain. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang sejenis itu dikelompokkan agar pengerjaannya atau pekerjaannya dapat dikerjakan bersama-sama. Ya, atau teman-teman tidak asing dengan misalkan departemen produksi, bisa jadi ada yang pusat, misalkan Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusdatim, Pusat Data dan Informasi, dan lain-lain. Itu penyebutan satu kegiatan sejenis. Ini saya ambil teman-teman dari RRI, ya, ini Kepala RRI Makassar misalkan. Ini tidak perlu dilihat namanya ya, yang kita lihat adalah bagian-bagiannya. Kasubag, Kepala Sub Bagian, ada Kasubag Keuangan, ada Kasubag Umum. Kemudian di sini turun ke bawah ada Kabid, Kepala Bidang. Ya, ada juga penyebutannya bidang, Programa Siaran. Ada Kasih, Kepala Seksi, Perencanaan dan Evaluasi Program. Ada Kasih Programa 1, Kasih Programa 2, Kasih Programa 4. Karena Kasih Programa 3 itu ada di pusat. Kemudian ada Kabid Pemberitaan, Kepala Bidang, teman-teman. Kalau ini penyebutannya ada yang bidang, ada yang penyebutannya seksi. Kasih Liputan Berita dan Dokumentasi, Kasih Olahraga, Kasih Pengembangan. Kemudian ada Kabid lagi, Kabid Teknologi Media Baru, Kabid Layanan. Nah, ini di bawah dari bagian-bagian ini, teman-teman masih memiliki anggota-anggota lain, ya, seperti pada materi kita sebelumnya, bahwa di dalam tingkatan manajemen ada kepala, kemudian di bawah kepala itu ada bagian karyawan. Nah, si kepala-kepala inilah atau tataran dari kepala-kepala inilah yang disebut dengan departementalisasi. Oh, ada departemen A, ada departemen B, C, D, penyebutannya macam-macam. Kalau yang di sini ada bidang, ada atau kepala bagian seperti itu, teman-teman. Tapi secara departementalisasi, pembagiannya adalah satu pekerjaan yang sama. Oh, kabid pemberitaan. Berarti bagian pemberitaan apa saja sih yang ada di bawahnya? Pasti masih ada orang-orang lain lagi. Kita lihat contoh yang satu lagi, teman-teman. Ini struktur organisasi Direktorat Program dan Berita. Saya ambil dari tvri.go.id. Kita abaikan namanya. Di sini ada PLT Direktur Program dan Berita. Kemudian di sini juga menggunakan kepala bidang. Di bawahnya lagi kepala seksi. Kabid, kemudian kepala seksi. Nah, di bawah kepala seksinya ini masih ada karyawan lagi atau masih ada staff lagi yang membantu pekerjaan yang sejenis, ya. Jadi pekerjaan sejenis dikelompokkan, dijadikan satu untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama, itu disebut dengan departementalisasi. Cukup jelas ya, teman-teman? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam penyusunan pengorganisasian itu terdapat dua, ada departementalisasi,
Tadi pembagian pekerjaan-pekerjaan sejenis menjadi satu dan dapat dikerjakan secara bersama-sama, seperti contohnya tadi ya, kepala bidang, kemudian departemen, divisi-divisi. Nah, yang kedua adalah pembagian kerja. Pembagian kerja itu apa, teman-teman? Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang terbatas. Nah, pembagian kerja ini lebih kepada individunya, teman-teman. Sebagai contoh, ini ada kameramen, misalkan, ini ada DOP, Direct of Photographer, kemudian ini ada sebut saja news anchor mungkin ya, kemudian ini ada penyiar radio. Nah, ini pembagian kerja merujuk kepada siapa saja atau orang-orang yang sudah spesifik pekerjaannya, teman-teman. Oh, dia ada di dalam divisi news. Divisi news, dia misalkan masuk ke reporter. Nah, reporternya itu yang disebut dengan pembagian kerja. Ini contohnya tadi ya, kameramen, director fotografi, ada scriptwriter, reporter, sutradara, asisten sutradara, produser, editor, soundman, announcer, news anchor, dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Jadi, materi hari ini kita bicara dua hal dalam pengorganisasian dikenal departementalisasi dan pembagian kerja. Yang teman-teman perlu analisis di dalam sebuah institusi media penyiaran, bagaimana kemudian alur kerja atau alur komunikasi itu bisa dijadikan judul-judul penelitian ya, bagaimana alur-alur komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas di dalam tingkatan manajemen di dalam departemen ya. Apa saja kemudian pembagian kerja yang ada di dalam media baru, teman-teman. Karena itu masih isu-isu yang hangat, gitu ya. Ini ada informasi tambahan, umumnya dalam institusi media penyiaran, tanggung jawab dalam menjalankan stasiun penyiaran pada dasarnya dapat menjadi dua kategori umum. Jadi maksudnya kita bayangkan sebuah institusi, ya, sebuah organisasi, ada dua bagian, ya, atau dua kategori agar institusi ini dapat berjalan atau dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama ada yang disebut dengan manajemen perusahaan, dan yang kedua adalah pelaksana operasional penyiaran. Jadi kita kembali lagi teman-teman pada materi awal bahwa dalam mengelola institusi media penyiaran, ya, itu tidak semudah dengan mengelola institusi lain karena salah satunya adalah mengelola manusia, teman-teman. Ya, mengelola manusia bicara soal teknik, bicara soal pemasaran, dan bicara soal peralatan, ya. Atau program, maaf. Jadi peralatan itu teknik, kemudian program, dan pemasaran. Jadi kalau ada institusi media penyiaran, ini ibaratnya perusahaannya itu harus fokus kepada dua hal. Menjalankan perusahaan agar dia tetap terus bisa ada, tapi jangan lupa teknis atau pelaksana operasional penyiarannya itu juga tidak dilupakan karena dia bagian produksinya. Manajemen perusahaan, teman-teman, yang kita pelajari misalkan ada HRD, ada Human Resource Development, kemudian ada bagian humas, ada bagian administrasi, marketing, promosi, customer service, dan lain-lain. Sementara di dalam operasional penyiaran biasanya di dalam institusi media penyiaran ya teman-teman ada namanya PD atau program director, kemudian ada teknisi, misalkan ada staf produksi atau produser mungkin, kemudian ada penyiar, ada reporter, redaktur, pengarah acara, dan lain-lain. Jadi manajemen perusahaan fokus kepada bagaimana perusahaannya ini tetap berjalan, sementara operasional penyiaran bicara soal bagaimana agar programnya tetap ada dan tetap terus berjalan. Jadi dua kategori itu harus berjalan secara bersama-sama. HRD tidak akan mengurusi programnya apa, humas itu juga tidak akan mengurusi teknis siarannya seperti apa. Itu adalah urusan dari orang-orang pelaksana operasional penyiaran. Pun operasional penyiaran itu tidak akan mengurus karyawannya siapa saja. Itu karena sudah menjadi urusan orang-orang yang ada di dalam manajemen perusahaan, teman-teman.
Itu pembagian kerja dan departementalisasinya. Begitu materi kita pada pagi hari ini, teman-teman. Jika ada pertanyaan, seperti biasa kita akan rangkum. Silakan dicatat pertanyaan untuk pertemuan kita nanti secara langsung dapat ditanyakan pertanyaan-pertanyaan dari materi perencanaan dan materi pengorganisasian. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.